Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktik pemetaan dengan topik peningkatan kompetensi dalam bidang pemetaan pada era new normal saat ini. Kenapa saya membahas ini? Karena kita pada saat ini kita sudah memasuki era new normal di mana kita sudah merubah kebiasaan lama kita dengan kebiasaan baru yang lebih mementingkan kesehatan kita agar kita tidak terpapar virus COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Gusma Wiradana Putra. Saya asal dari Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Genteng. Saya sedang menempuh kuliah di Universitas Jember di Fakultas Teknik, Prodi S1 Teknik Sipil dengan NIM 1919 1030 1131. Sebelum itu, kita alangkah baiknya mengetahui apa itu praktik pemetaan. Pemetaan ini adalah ilmu dasar untuk membuat peta berdasarkan survei di lapangan dan juga dapat digunakan yaitu untuk mengupload dari rancangan ke lapangan. Jadi intinya praktik pemetaan adalah ilmu dasar untuk membuat suatu peta yang sederhana dengan menggunakan alat-alat yang ada dalam praktik pemetaan. Contoh alat praktikum yang pertama yaitu adalah meteran. Meteran ini digunakan untuk mengukur jarak dari titik satu ke titik lain. Karena kan pada saat kita membuat suatu peta pada saat kita membuat suatu pemetaan, kita itu harus mengetahui jarak antara titik satu dengan titik yang lainnya. Yang kedua ada theodolit. Theodolit ini fungsinya sama, tujuannya sama dengan meteran, namun penggunaannya sedikit berbeda. Jadi penggunaan theodolit ini adalah kita itu melihat suatu batang di titik yang satunya. Nah, dari kita melihat tongkat itu, kita itu mengetahui jarak antara berdirinya theodolit itu dengan tongkat yang ada di sana. Yang ketiga ada water pass. Fungsinya water pass adalah untuk mengetahui suatu beda tinggi atau elevasi dari titik kita berada, yaitu pada saat kita mengukur water pass dengan titik yang kita tentukan. Lalu yang keempat ada kompas. Kita menggunakan kompas pada saat praktik pemetaan adalah pada saat kita mengukur sudut. Kita mengukur sudut pada titik tersebut, yaitu kita itu mengukur sudut dari suatu di titik tersebut adalah dengan mengacu arah utara lah. Kita mengetahui arah utara tersebut dari kompas. Nah, kita itu mencari sudut azimut itu dengan mengacu dengan arah utara. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang terakhir ada GPS. Fungsi dari GPS adalah untuk mengetahui lokasi di mana kita berada. Jadi kita itu untuk memudahkan kita di mana sih kita berada sekarang dan kira-kira kita itu pemetaannya seperti apa. Jadi seperti itu. Lalu baiknya mengetahui apa sih new normal itu. Nah, new normal adalah sebuah perubahan budaya hidup yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia agar masyarakat dapat terbiasa dengan tatanan hidup normal yang baru untuk menghadapi penyebaran virus corona atau perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna untuk mencegah terjadinya COVID-19. Jadi, intinya new normal adalah mengubah kebiasaan lama kita menjadi kebiasaan baru yang mementingkan
kesehatan kita agar kita itu tidak terpapar COVID-19 atau virus corona. Bagaimana caranya? Dengan kita memakai masker pada saat kita beraktivitas di luar, lalu sering cuci tangan, karena kita tidak tahu kita setelah beraktivitas itu kita tuh memegang benda apa saja, apakah benda itu terdapat virus atau tidak, atau kita bisa siasati membawa hand sanitizer dimanapun kita berada. Jadi pada saat kita mau memegang atau setelah memegang, kita tuh menggunakan hand sanitizer agar tangan kita itu tetap bersih dan steril. Dan juga pada saat kita berinteraksi dengan orang yang lain, kita itu menjaga jarak atau biasanya yaitu social distancing. Biasa kita dengar pada kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, yang menjaga jarak dan kita menjaga kontak fisik agar kita itu tidak terkena virus, karena kita tuh tidak tahu teman kita atau lawan bicara kita itu terkena virus atau tidak. Yaitu cara-cara agar kita itu tidak membuka klaster baru di suatu daerah seperti itu. Nah, lalu kita melihat jumlah kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Sampai saat ini yang terkena COVID-19 yaitu sebanyak 539.000, yang sembuh adalah 451.000, dan yang meninggal dunia karena COVID yaitu adalah 16.145. Itu merupakan nilai yang cukup besar untuk sebuah kasus virus ya. Jadi ini merupakan salah satu alasan kenapa agar kita menjaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah, agar kita itu menstop membuka klaster baru, membuka klaster baru yang terkena COVID-19, dan kita itu juga menstop menambah jumlah orang meninggal dunia yang terpapar oleh COVID-19. Adapun dampak yang sangat mempengaruhi dalam mata kuliah praktikum pemetaan saat ini, yaitu yang pertama adalah kuliah online. Ini sangat sulit sekali bagi kita, bagi mahasiswa, karena di dalam mata kuliah praktikum pemetaan, khususnya di teknik sipil, yaitu kita itu harus melakukan praktek di lapangannya dengan menggunakan alat-alat yang tadi itu. Mungkin bisa saja kuliah online hanya memaparkan teorinya saja, dan kita itu bisa melakukan prakteknya di rumah. Yang kedua adalah sulit melakukan praktikum di lab kampus. Dalam melakukan praktikum pemetaan, kita terus membutuhkan beberapa alat yang sangat menunjang kita untuk memahami praktikum pemetaan. Contohnya alat-alat tadi seperti meteran, theodolit, waterpass, GPS, dan kompas. Kita tuh membutuhkan alat-alat itu untuk melakukan praktikum pemetaan. Sedangkan apabila kalau kita membeli alat-alat itu sangat mahal. Jadinya kita itu membutuhkan pinjaman dari kampus untuk melakukan praktikum pemetaan. Yang ketiga adalah praktikum sederhana di rumah masing-masing. Ini sangat membatasi sekali ya, karena praktikum sederhana ini kita menggunakan alat-alat yang seadanya saja, yang mungkin sangat membatasi kita dalam menunjang mata kuliah praktikum pemetaan. Jadi mungkin agak sulit karena alat-alat yang digunakan itu mungkin kurang memadai bagi engineer ya. Jadi seperti itu.
Jadi, untuk melakukan penyesuaian dalam praktik pemetaan dalam masa pandemi COVID-19 ini, mungkin karena kan kita itu yang pertama untuk membentuk kelompok praktik kecil, kita itu sangat was-was oleh pemerintah agar tidak melakukan kerumunan. Jadi mensiasatinya dengan membentuk kelompok praktikum kecil-kecilan mungkin dari 3 sampai 5 orang. Mungkin sekumpulan orang yang emang setiap harinya beraktivitasnya dengan orang itu saja atau gimana, yang penting memperkecil penyebaran COVID-19. Jadinya kita itu tidak menambah karena praktikum ini, dan kita itu bisa menambah ilmu kita dalam mata kuliah praktikum pemetaan ini. Mungkin bisa melakukan praktek di dalam lab kampus. Mungkin kita bisa meminta izin kepada jurusan ataupun kampus agar kita bisa memakai lab, karena mata kuliah praktikum pemetaan, jadi dalam melakukan mata kuliah ini kita harus melakukan praktek yang sangat memadai bagi kita untuk memahami mata kuliah praktikum pemetaan. Yang kedua itu kuliah online. Jadi untuk menambah wawasan kita tuh juga memerlukan kuliah online dari para dosen, yaitu untuk mengetahui teori-teorinya dalam melaksanakan praktikum pemetaan. Nah, kita juga bisa memanfaatkan media sosial untuk menambah ilmu kita. Contohnya dari Instagram, yang biasanya di Instagram itu menawarkan ilmu tentang teknik sipil itu banyak sekali. Bisa juga di YouTube karena untuk sangat memadai. Bahkan kita itu bisa melihat proses-proses bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut, dan kita itu tinggal prakteknya saja. Jadi kita itu sangat singkat sekali. Jadi kalau kita sebelumnya sudah melihat bagaimana proses kita cara menggunakan alat-alat tersebut, kita itu bisa menyingkat waktu pada saat kita di lab. Jadi kita di lab itu hanya mempraktik, jadi begini cara menggunakannya, kita itu sudah tahu gitu. Nah, dan juga biasanya tuh kita bisa juga melihat di media sosial lainnya yang bisa menjelaskan kita dalam dunia praktikum pemetaan. Lalu yang ketiga, kita itu bisa belajar pemetaan dengan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi Google Earth dan aplikasi GIS. Nah, aplikasi Google Earth merupakan sebuah program global virtual yang sebenarnya disebut Earth Viewer dan dibuat oleh Keyhole Inc. Program ini memetakan bumi dari superimposisi gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi udara, dan globe GIS 3D. Sedangkan aplikasi GIS, pengertian SIG, yaitu sistem informasi khusus yang mengolah data yang mempunyai informasi spasial bereferensi ke ruangan. Dengan pengertian lain, sistem informasi geografis merupakan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengolah, dan menampilkan informasi bereferensi geografis seperti data diidentifikasi berdasarkan lokasinya dalam database. Dalam melakukan praktek menggunakan GIS, kita itu mengupload dari Google Earth. Nah, setelah itu kita itu tinggal memetakan suatu daerah itu. Jadi kita tuh mengupload bumi dari Google Earth, kita taruh ke GIS, kita olah dan menampilkan informasi preferensi geografis, lalu kita petakan. Nah, itu sebenarnya jadi. Itu cara elektroniknya. Namun kalau cara langsungnya itu seperti tadi, yaitu melakukan praktikum pemetaan. Nah, seperti itu. Lebih simpel melakukan dengan praktek menggunakan aplikasi GIS. Namun kita itu juga harus tahu bagaimana cara
cara melakukannya di lapangan. Karena kalau kita kerja, kita disuruh melakukan pemetaan di lapangan, kita tuh harus tahu, kita harus mengerti. Jadinya intinya melakukan praktek di lapangan itu sangat penting bagi kita sebagai engineer. Kesimpulannya, dalam praktikum pemetaan kita sangat membutuhkan praktek dalam pembelajaran. Namun dalam melakukan praktek itu disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, atau kita menggunakan aplikasi yang ada. Apabila tetap ingin melakukan praktek, harus menggunakan protokol kesehatan yang diberlakukan pemerintah. Intinya, apabila kita ingin tetap melakukan praktek dalam praktikum pemetaan, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan di kampus ataupun di pemerintahan, karena agar kita itu tidak menambah klaster baru di negara ini. Oke, jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah atau saran bagi saya. Mungkin saya masih awal dalam membuat video ini, bisa kalian komentar di bawah. Mungkin sekian, terima kasih.